Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Minjobs di sini. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Semoga pada sehat ya. Bagi teman-teman yang sedang belajar untuk menghadapi seleksi P3K di bulan April ini, Minjobs doakan semoga di bulan Ramadan juga ya. Semoga diberikan kelancaran pikir saat mengerjakan dan juga diberi kelancaran serta apa hal-hal yang sudah dipelajari bisa keluar seperti itu dan rezekinya teman-teman untuk keterima P3K tahun ini. Amin. Nah, buat teman-teman yang ambil posisi ahli pertama analis pasar hasil pertanian, bisa belajar dari sini ya. Minjur akan berikan beberapa soal, kisi-kisi dan juga FR yang beredar seperti itu. Keluar atau tidaknya itu sangat beragam ya teman-teman, karena kita tahu bahwa soalnya dari panitia penyelenggara itu sangat banyak gitu kan bang soal ya. Jadi mungkin yang FR yang beredar kali ini itu untuk teman-teman yang sudah gitu. Teman-teman yang selanjutnya pasti beberapa ada yang keluar, tapi proporsinya berapa juga Minjobs nggak tahu seperti itu. Jadi bisa dipelajari saja beberapa materi yang sudah didapatkan seperti itu ya. Nah bagi teman-teman nanti kalau umpamanya pengen belajar lebih melalui tryout, nanti Minjobs kasih bocoran di akhir caranya gimana. Oke? Lanjut langsung ke soalnya. Nah ini kisi-kisinya dulu deh. Analis pasar hasil pertanian ahli pertama itu sebenarnya cuma 4. Pemahaman umum dan pemahaman khusus kan. Cuma ini tuh cabangnya banyak banget teman-teman seperti itu ya. Undang-undang terkait pangan dan pertanian ini kan banyak gitu. Terus isu faktual tentang komoditas pertanian itu juga lumayan banyak. Memahami teori dasar ekonomi ini juga di luar ya mungkin teman-teman yang daftar itu kan dari jurusan pertanian atau jurusan agribisnis seperti itu kan. Kalau agribisnis mungkin ekonomi wajar ya, kalau pertanian ilmu murni gitu kan atau sains gitu, wah ekonomi nih gitu. Tapi nggak apa-apa, ilmunya masih dasar sih yang keluar di FR gitu. Cuma teman-teman bisa belajar lebih lanjut ya. Nah ini teman-teman FR-nya banyak, bisa di screenshot aja ataupun nanti teman-teman bisa ulang-ulang lagi untuk cari ini. Nggak semua keluar di soal ini gitu ya, tapi teman-teman seenggaknya bisa tahu lah yang keluar tuh apa aja gitu ya. Nggak janji keluar ya teman-teman, cuma mungkin akan bermanfaat buat teman-teman belajarnya. Gitu. Oke, soal nomor satu, banyaknya jumlah barang yang ditawarkan pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga dan pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu adalah, udah dijawab ya teman-teman, yang penawaran ya. Nih. Jadi di sini kata kuncinya itu ini teman-teman. Kan ditawarkan, itu penawaran kan gitu ya. Tapi ada juga ini yang dimaksud adalah tingkat harga dan pendapatan tertentu gitu dan periode tertentu. Jadi harga, price, income sama periode time-nya itu tuh tertentu gitu loh. Jadi itu yang definisi dari penawaran tersebut. Ini pembahasannya ya. Penawaran itu sebenarnya ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Permintaan sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu seperti itu. Next, eh, persamaan yang menunjukkan hubungan antar jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ini persamaan yang menunjukkan hubungan antar jumlah permintaan. Jadi berapa permintaannya gitu. Suatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi jumlahnya itu apa kayak gitu ya. Itu kira-kira apa teman-teman? Persamaan. Yap, jawabannya fungsi permintaannya. Di sini jumlah permintaan. Nah, karena kalau persamaan itu sebenarnya masuknya ke fungsi, teman-teman. Itu. Ini pembahasannya. Kalau fungsi permintaan itu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau penawaran itu persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi harganya di pasar tuh seberapa, produsen tuh punya barang berapa kayak gitu. Kalau permintaan kan tadi jumlah barang yang dibutuhkan gitu oleh konsumen-konsumen gitu. Nomor tiga, upaya dalam meningkatkan hasil produksi pertanian dengan melakukan pengolahan lahan yang memiliki ukuran sempit. Nah, pengolahan lahan yang memiliki ukuran sempit, kata kuncinya di situ. Namun dapat menghasilkan produk yang hebat. Disebut apakah intensifikasi,
Ekstensifikasi, diversifikasi, budidaya berkelanjutan, atau penguatan kelembagaan. Ya, jawabannya intensifikasi ya teman-teman. Karena kenapa kok intensifikasi? Karena ini, dia itu mengupayakan apa yang ada sehingga menghasilkan produk yang bagus. Bedanya dengan ekstensifikasi itu pelebaran gitu. Jadi ditambah gitu lahannya. Gitu. Ya, di sini semoga dipahami. Contoh nomor 4, contoh dari ekstensifikasi. Nah, tadi udah dipahami ya teman-teman. Intensifikasi itu lahannya tetap ya yang dipunya itu sempit bisa gitu, tapi hasilnya yang meningkat seperti itu. Produktivitasnya lebih bagus seperti itu. Produknya lebih bagus. Kalau ekstensifikasi itu diperlebar. Ini cuma punya lahan A tapi kayak diperlebar gitu sampai B sampai C kayak gitu. Nah, itu contohnya apa? Kalau ekstensifikasi yang benar. Iya ini ya pembukaan lahan pertanian yang baru gitu. Jadi umumnya bekas hutan gitu ditebang terus jadi lahan pertanian. Itu contohnya ekstensifikasi. Nih, mendirikan cabang pabrik atau pabrik baru terus membuka lahan pertanian yang baru. Kalau intensifikasi contohnya apa ya ini? Meningkatkan kualitas kerja, memperbaiki cara produksi hingga melakukan pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman. Next, nomor 5. Pertanian dalam arti luas mencakup hal berikut ini, kecuali, ini simple ya teman-teman pertanyaannya. Hanya seperti ini, tapi ini katanya banyak luar dan banyak yang salah, gitu. Ya pertanian kan pertanian doang, gitu. Nanam padi, gitu. Tapi sebenarnya tidak sesempit itu, teman-teman. Pertanian itu, gitu. Ada beberapa sub seperti yang disebutkan ABCDE, tapi ada satu yang salah. Kira-kira apa? Ya benar, kelautan itu nggak masuk ya teman-teman. Tapi perikanannya itu masuk. Jadi ada perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, nah tanaman pangan seperti itu. Jadi nggak cuma nanam padi aja ya teman-teman kalau pertanian itu, tapi banyak. Bukan hanya bertani, gitu. Berkebun, eh, apa ya, merawat hutan, gitu, beternak. Gitu. Nomor 6, bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli disebut pasar. Jadi kuncinya di sini adalah penjualnya menguasai pasar, pembelinya banyak. Apa ini teman-teman? Pasar oligopoli. Kenapa bukan monopoli? Karena dia beberapa. Kalau monopoli kan satu, mono itu satu. Kalau kenapa bukan pasar persaingan sempurna? Karena ini tuh beberapa penjual aja gitu. Nggak banyak gitu penjualnya. Karena kayak gini nih. Kalau pasar persaingan sempurna tuh dia jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Kayak di pasar ini teman-teman, di pasar lokal. Pasar biasa, pasar basah gitu. Pasar ikan, pasar yang buka setiap hari kayak gitu di pasar gitu. Kita sebut pasar tuh ini. Karena pembelinya dan penjualnya banyak. Nah, yang dijual tuh homogen. Kayak sama gitu, pasar buah-buah, tapi kan penjualnya banyak. Gitu. Kalau pasar monopoli, itu tuh satu orang yang menguasai gitu, tapi pembelinya banyak. Contohnya adalah monopoli em, apa ya, listrik. Listrik itu kan cuma satu ya, PLN aja gitu. Tapi yang punya tuh banyak se-Indonesia gitu. Yang punya apa sih? Yang mengonsumsi gitu banyak se-Indonesia kayak. Kereta api itu kan cuma P, PT KAI kan. Nah, PT KAI tapi konsumen itu banyak seluruh Indonesia. Itu monopoli. Monopoli adalah pemerintah lewat BUMN ya. Oligopoli itu pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Ini sebenarnya kayak Pertamina, teman. Bahan bakar minyak BBM itu tuh nggak lagi dikuasai oleh satu orang aja kan, bukan satu perusahaan aja kan, bukan hanya Pertamina, tapi sudah ada mulai muncul beberapa perusahaan bahan bakar minyak yang lain seperti Shell, Indomobil kayak gitu. Tapi tetap eh, yang main tuh hanya beberapa orang, tapi produsen tuh banyak karena pasti banyak orang yang butuh BBM. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang udah masuk ke PR. Jadi silahkan nanti teman-teman yang ingin menjawab bisa di kolom komentar. Kita akan coba diskusikan untuk kita share di soal ke depan. Berapa harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa atau kotoran maksimum 10% menurut Impres RI nomor 5 tahun 2015?
Yang mana teman-teman? Tricky ya teman-teman ini. Kalau punya keluar nanti bisa didiskusikan ya. Yang sudah mungkin atau yang belum, jawabannya yang mana? Atau bisa dilihat di impresnya juga. Hal 9, berikut ini yang termasuk tujuan dari penyelenggaraan hortikultura adalah hortikultura ya. Mengelola sumber daya hortikultura, memenuhi kebutuhan keinginan, meningkatkan pengalaman petani, menurunkan konsumsi produk, menurunkan jumlah lapangan kerja. Yang termasuk tujuan dari hortikultura termasuk. Nah, silahkan komen di bawah untuk jawabannya. Jika berminat ebook free untuk APHP, teman-teman bisa WA ke admin di nomor ini, atau teman-teman bisa juga klik di deskripsi di bawah ini, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar lagi nih, gitu, eh, beberapa hari lagi ujian nih untuk seleksi P3K yang APHP, teman-teman bisa hubungi nomor yang tadi untuk bisa join tryout, gitu. Kita sudah desain sesuai dengan beberapa FR yang beredar, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ujiannya.